Lukas 14. Ini perumpamaan tentang orang-orang yang berdalih. Lukas 14 ayat 15. Selama saudara ini tidak bisa menghancurkan gap ini tembok, saudara. Saudara tidak pernah bisa kemana-mana. Saudara tidak pernah akan naik di level yang lebih tinggi. Saudara tidak pernah akan naik kelas. Saudara tidak pernah akan sampai ke bangsa-bangsa. Saudara tidak akan pernah yang namanya menjadi pelaku-pelaku firman. Di ayat 15 ini dikatakan begini. Mendengar itu berkatalah seorang dari tamu-tamu itu kepada Yesus, berbahagialah orang yang akan dijamu dalam kerajaan Allah. Tapi Yesus berkata kepadanya, ada seorang mengadakan perjamuan besar dan ia mengundang banyak orang. Menjelang perjamuan itu dimulai, ia menyuruh hambanya mengatakan kepada para undangan, marilah, sebab segala sesuatu sudah siap. Tetapi mereka bersama-sama minta maaf. Yang pertama berkata kepadanya, aku telah membeli ladang dan aku harus pergi melihatnya. Aku minta dimaafkan. Jadi orang itu egoisnya di sini. Minta dimaafkan. Yang lain berkata, aku telah membeli 5 pasang lembu kebiri dan aku harus pergi mencobanya. Aku minta dimaafkan. Yang lain lagi berkata, aku baru kawin. Nanti jangan sampai baru kawin tidak dimaafkan. Dan karena itu aku tidak dapat datang. Nah, saudara, ini dalil. Selama saudara itu tidak bisa menghancurkan dalil, saudara tidak pernah akan maju. Selalu minta dimaklumi. Kita lihat bagian berikutnya. Maka kembalilah hamba itu dan menyampaikan semuanya itu kepada tuannya. Lalu murkalah tuan rumah itu dan berkata kepada hambanya, pergilah dengan segera ke segala jalan dan lorong kota dan bawalah kemari orang-orang miskin dan orang-orang cacat dan orang-orang buta dan orang-orang lumpuh. Kemudian hamba itu melaporkan Tuan, apa yang Tuan perintahkan itu sudah dilaksanakan. Tetapi sekalipun demikian masih ada tempat. Lalu kata Tuan itu kepada hambanya, pergilah ke semua jalan dan lintasan dan paksalah orang-orang yang ada di situ. Masuk, karena rumahku harus penuh. Sebab aku berkata kepadamu, tidak ada seorang pun dari orang-orang yang telah diundang itu akan menikmati jamuan. Jadi orang-orang yang berdalih tidak akan menikmati jamuan. Nah, kalau saudara tidak mendisiplinkan diri untuk menghancurkan gap, saudara, merobohkan tembok penghalang kasih karunia dalam hidup saudara, kesempatan dalam hidup saudara. Karena semua, saudara, manusia itu punya kesempatan, punya anugerah daripada Tuhan. Cuma mampu atau tidaknya itu tergantung manusia itu sendiri. Saudara, Tuhan mau kita ini menggenapi amanat agung. Amin. Tetapi kalau saudara ini berdalih, saudara tidak bisa menggenapi. Lah mari saudara kita ini merobek hati kita supaya kita bisa melompati tembok, kita bisa menghancurkan benteng-benteng kemustahilan. Karena Tuhan Yesus berkata, kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu. Lah pertanyaan, di manakah kuasa itu sekarang? Di dalam diri saudara adakah kuasa itu? Pertanyaan. Makanya saudara kita lihat lagi di dalam Yohanes pasal yang ke-8. Ayat yang ke-31-32. Di ayat 31 dikatakan, maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepada. Jadi kata kunci yang pertama, ini orang yang percaya.
Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan. Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid. Yang pertama, langkah pertama itu menjadi muridnya Tuhan. Murid itu punya apa? Kerinduan. Dan dikatakan ini kata, kamu akan mengetahui kebenaran. Artinya, dia berjuang sampai kebenaran itu dia tahu. Itu namanya murid. Makanya bedanya antara murid dan orang banyak. 5.000 orang itu orang banyak. Kalau murid itu tidak banyak. Nah, saudara itu masuk kelompok yang mana? Kelompok orang banyak atau kelompok murid? Dan murid itu ada golongannya, ada yang pintar, ada yang bodoh. Ya kan? Ada yang malas, ada yang rajin. Ini jenis-jenis murid kan macam-macam. Tapi mari kita sudah sungguh-sungguh. Murid itu punya kerinduan untuk tahu kebenaran. Kalau saudara tidak pernah punya kerinduan untuk tahu kebenaran, makanya saudara ini tidak pernah mengalami yang namanya kemerdekaan. Karena hanya orang-orang yang tahu kebenaran, sehingga dia akan mengalami kemerdekaan. Kalau saudara tahunya 10, saudara kan mengalami kemerdekaan 10. Kalau saudara tahunya 12, saudara kan mengalami kemerdekaan di 12 area. Makanya di sini dikatakan, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Kamu akan mengetahui. Kapan mengetahui? Ya tergantung kerinduan saudara. Yang berikut saudara di dalam Matius pasal 6. Yang kedua, kita lihat di sini. Ini kita menemukan yang akar masalah. Orang-orang berdalih ini kan hanya dampak saja, tapi akar masalahnya sebenarnya khawatir. Kalau kita tadi membaca, ya, ada yang berkata, aku telah membeli 5 pasang lembu kebiri dan aku harus mencobanya. Aku minta dimaafkan, ya kan? Dia khawatir karena dapat lembu ini harus dicoba. Khawatir kalau tidak baik lembu yang dibeli. Kemudian dia lagi yang baru kawin, khawatir, makanya dia juga akan mencobanya, minta dimaafkan. Kemudian ada yang barusan membeli ladang. Nah, mari kita lihat saudara. Firman Tuhan berkata apa? Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup ini lebih penting daripada makanan, dan tubuh ini lebih penting daripada pakaian? Nah, kekhawatiran ini saudara, kalau di kamus ini saudara, khawatir itu selalu berkaitan dengan hal-hal yang duniawi. Makanya tidak ada khawatir rohani, itu tidak ada. Jadi itu dalih yang menghalangi pertumbuhan rohani. Itu akar masalahnya. Kenapa orang berdalih? Karena khawatir. Dan khawatir ini berarti tidak percaya akan pemeliharaan Tuhan. Dan kekhawatiran ini justru akan menjauhkan kita dari apa? Dari janji-janji Tuhan. Makanya begitu khawatir kita mesti baca firman. Apa janji Tuhan dalam hidup kita? Tentang apa? Tentang sakit penyakit, tentang hari masa depan. Dibaca Alkitab. Karena semakin kita jauh dari firman,
makanya semakin tebal kekhawatiran kita. Makanya di dalam ayat 27, 26-27, pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam tubuh, namun diberi makan oleh Bapamu yang di surga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung? Di ayat 27 berkata, siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidup? Kekhawatiran itu tidak pernah akan menambahkan apapun, tapi justru mengurangi. Khawatir itu mengeluarkan racun, maka justru umurnya berkurang. Racun yang mematikan. Kalau orang hati yang gembira adalah obat. Jadi yang manjur. Jadi kalau orang itu hatinya gembira, itu dia sama seperti meminum obat yang manjur. Tapi khawatir itu sama dengan minum racun maut. Jadi tinggal kuat-kuatan saudara, mau lebih banyak minum racun maut atau minum obat yang manjur. Kan pilihan. Jadi milih minum obat yang manjur atau minum racun maut. Khawatir itu sama seperti minum racun maut. Tetapi kalau kita ini bersukacita ini seperti minum obat yang manjur. Makanya saudara, 90% orang itu kalau bersukacita sakit itu semua. Dokter itu hanya 10%. Karena dia hanya menambahkan kata semoga. Ya kan? Semoga lekas sembuh ya. Gitu. Ya. Tapi 90% itu hanya ditentukan oleh dirinya sendiri. Kita lihat kata kuncinya di ayat 33. Jadi tadi kekhawatiran itu merugikan kita. Amin. Di ayat 33 dikatakan, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenaran. Ini kita harus mencari. Maka semuanya itu akan ditambahkan kepada. Jadi yang membuat kamu khawatir itu bukan tidak ada. Karena apa? Prioritas. Karena yang membuat khawatir itu semua kan hal-hal yang jasmani, yang berurusan dengan jasmania, kebutuhan jasmani. Tuhan Yesus berkata, tetapi carilah. Ini kata kunci. Saudara, kita lihat di sini, makanya sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari esok, karena hari esok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Jadi kalau saudara hari ini susah untuk sehari, itu normal, biasa, itu manusia. Tapi kalau double susah, ya, double susah, itu yang nggak normal. Jadi kesusahannya itu bertumpuk, itu yang nggak normal. Makanya kalau ada saudara masalah hari ini, selesaikan hari ini. Besok ya urusan besok, supaya tetap segar. Kita lihat saudara, yang ketiga, tadi yang pertama apa? Menjadi murid. Yang kedua kata kuncinya adalah cari kerajaan Allah. Karena kita ini kan sampai menemukan, kan kita sudah tahu akar masalahnya itu khawatir hal yang jasmani. Yang ketiga saudara, berdoa. Makanya saudara di dalam Matius pasal 5 ini, doa itu menempati ajaran yang ditekankan Yesus yang kedua setelah sedekah. Di dalam ayat yang kelima ini Tuhan Yesus ngajar untuk berdoa. Berdoa itu sampai kapan? Ya sampai Tuhan datang. Artinya sampai persoalan saudara dijawab oleh Tuhan. Amin. Jadi kalau belum dijawab, jangan berhenti berdoa. Kalau saudara percaya sudah dijawab, saudara mengucap syukur di dalam doa. Jangan meminta-minta, malah mempertanyakan Tuhan. Aku mau ini Tuhan. Perintah-perintah.
Makanya di ayat 5 dikatakan, dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Berdoa, tapi jangan seperti orang munafik. Orang yang munafik itu gimana sih, saudara? Orang munafik itu artinya orang yang bersandiwara. Doa kok sandiwara kayak deklamasi. Oh Tuhan, Engkau pencipta langit dari sana, dari sana. Jadi saudara nggak ada ujung pangkalnya. Jadi kata Yunani munafik itu hupokritas. Jadi itu artinya pemain drama. Jadi jangan berdoa kayak pemain drama, saudara. Kayak model pemain drama, dramatis. Artinya apa? Berpura-pura. Dia memainkan peran, bukan dirinya sendiri. Padahal doa itu kan komunikasi kita dengan Tuhan. Apa ada? Dikatakan begini, mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat. Jadi orang munafik itu kata kuncinya adalah supaya. Jadi kalau saudara berdoa itu supaya, ini gak beda seperti orang-orang munafik. Doa itu karena saudara sudah terima firman, yakin dan percaya, didoakan. Kan relation itu kan harus paham. Kemudian dikatakan, aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah dapat upahnya. Ayat yang ke-6. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Jadi berdoa itu sederhana. Kita ini kayak berkomunikasi pribadi dengan Bapa. Bisa ketika ini berada di komunitas umum, tapi kita ini pribadi. Kita mendengar, kita yang bicara, kita bicara, Tuhan mendengar. Jangan kayak orang munafik. Orang main drama itu kan telinganya nggak dipakai, mengikuti instruksi dari sutradara. Kamu memerankan ini, udah gitu aja yang kamu hafalkan. Jadi doa yang dihafalkan, jadi telinganya ini nggak dipakai. Ini namanya orang munafik. Yang kedua, yang ketiga, saudara, Tuhan Yesus berkata, lagi pula. Ini prinsip-prinsip, 3 prinsip dalam doa. Makanya saya tidak akan membahas doa apa kan. Tapi prinsip bagaimana saudara ini berdoa, supaya saudara itu bisa menghancurkan gap tadi, tembok. Ayat 7. Lagi pula dalam doamu janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka dengan banyaknya kata-kata doanya akan dikabulkan. Jadi janganlah kamu seperti mereka, karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya. Nah ini sudah. Ini kalimat ini menarik sudah ya. Kata bertele-tele. Maksudnya gimana sih? Sudah tahu kan? Bertele-tele itu begini sih. Kayak orang baca mantra. Contohnya, diucapkan 100 kali. Itu. Diucapkan 70 kali. Itu kayak orang baca mantra. Jadi maksudnya begini. Doa itu bukan hafalan, kayak orang baca mantra. Tapi doa itu mengucapkan apa yang keluar dari hati saudara. Bukan bertele-tele, kayak baca mantra. Beda kalau kita memperkatakan perkataan iman, beda saudara. Nanti saudara akan mengalami yang namanya gap, tembok-tembok itu diruntuh. Supaya saudara sendiri bertumbuh dalam Tuhan dan mengalami kemerdekaan. Amin. Mari kita bangkit berdiri, saudara.